Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam program Hikmah Bulan Suci Menggapai Islam Hakiki. Pemirsa channel Dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sering kita ulang-ulang, kita baca setiap hari di dalam sholat. Apa itu? Ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa. Pemirsa channel Dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, seringkali penghayatan kita terhadap ayat ini masih kurang mendalam. Ayat ini masih kita pahami sebagai satu doktrin keimanan bahwa Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah adalah Allah. Dan itu memang betul. Akan tetapi ada penghayatan yang lebih mendalam daripada itu. Mari kita lihat di dalam tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat Qul huwallahu ahad semestinya memberikan kepada kita sebuah manhaj kehidupan atau sebuah way of life, sebuah metode dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Apa maksudnya? Pemirsa Dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, manhaj kehidupan ini tercermin dalam beberapa poin. Yang pertama, ketika kita menyatakan Qul huwallahu ahad, maka ini menjadi manhaj kita dalam memandang ketuhanan, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah semata. Bahwa tidak ada wujud yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama ini dengan mudah dipahami oleh semua umat Islam yang membaca Qul huwallahu ahad. Poin kedua, Qul huwallahu ahad ini semestinya menjadi manhaj kita dalam aktivitas hati kita. Yaitu di dalam hati kita tidak ada takut dan harap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinan bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat selain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aspek i'tiqad dalam hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya pernyataan Qul huwallahu ahad menjadi manhaj kehidupan bagi kita. Dalam hal kita menerima sepenuhnya dari Allah apa saja yang diberikan dari Allah kepada kita, berupa nilai-nilai, berupa norma-norma, berupa aturan, syariat, perundang-undangan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemirsa channel Dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga ini sesungguhnya adalah poin yang masih banyak kurang disadari oleh kita selaku umat Islam. Bahwa pernyataan kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah sama dengan menerima aturan dari Allah sepenuhnya. Menerima syariat dari Allah sepenuhnya. Dan patut kita sadari bahwa tauhid adalah berarti membebaskan diri kita dari hal-hal selain Allah, dari penghambaan selain Allah, dari belenggu-belenggu kesyirikan. Dan ternyata mentaati Allah di dalam syariat Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah adalah termasuk upaya pembebasan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia berada di muka bumi ini salah satunya adalah fungsi kekhalifahan. Dan dengan kekhalifahan ini, kita umat Islam memiliki institusi yang membebaskan umat manusia dari belenggu-belenggu kesyirikan, dari belenggu isme-isme, ideologi, paham-paham, dan aturan-aturan selain daripada yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mentauhidkan Allah sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Bukan hanya aspek teologis bahwa Allah itu esa, itu betul. Tetapi hendaknya kita menyadari bahwa tauhid ini harus berdampak dalam kehidupan sosial kita dan politik kita. Itu yang sering kita lupa. Saat ini kita seringkali terminologi tauhid tidak dibawa ke arah sana. Terminologi tauhid hanya kita taruh di dalam aspek ritual semata, tapi tauhid tidak kita bawa ke dalam ranah kehidupan sosial dan politik kita.
Mari kita perbaiki kekeliruan ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menegakkan tauhid, menerapkan tauhid dalam keseluruhan kehidupan kita. Baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan cara membebaskan diri kita dari semua aturan dan syariat yang bertentangan dengan syariat Allah dan hanya menegakkan, menerapkan syariat Allah saja, syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله وآله والأحبة